cash, bisa dengan QR code. Jadi kita sudah menyediakan QR code, bisa diakses dari mobile banking bank apapun, kemudian dengan aplikasi berbayar apapun ya, ada banyak ya sekarang, itu bisa tinggal di-scan saja, nanti tinggal dimasukkan nominalnya berapa, dan untuk yang ingin dine in mungkin kita masih memberlakukan apa ya, maksudnya physical distancing, jadi berjarak begitu, meskipun mereka mungkin keluarga atau teman gitu ya, pasti kita akan anjurkan untuk ada jarak gitu. Nah, untuk menu makanannya itu juga bisa diakses melalui website kita, jadi tinggal scan di QR code-nya, nanti akan masuk ke website kita dan bisa dipilih, kemudian si tamu ini bisa langsung order gitu. Jadi kita sangat meminimalisir adanya kontak fisik gitu dengan tamu, karena kesehatan itu kan bukan tentang tamu saja, tapi staf kita juga butuh untuk sehat begitu. Seperti itu sih Mas. Nah, kalau di Ambruk Mall Plaza seperti apa Mbak Ayu? Oke, kalau di mall mungkin beda kondisinya ya kalau di hotel, karena kalau di mall dari awal kan sudah kita tetap berusaha untuk buka. Jadi dari awal COVID, mungkin di bulan Maret ya kalau nggak salah ya, Maret, April hingga kini kita tetap buka, hanya saja mungkin perbedaan di jam operasional. Jadi di jam operasionalnya itu kita ada perubahan. Biasanya kan kita buka regulernya adalah jam 10 pagi sampai 10 malam. Kemudian kita sempat berubah tutup menjadi jam 8 malam. Kemudian sekarang kita buka sampai jam 9 malam. Seperti itu. Untuk yang sekarang-sekarang ini kita seperti yang tadi disebutkan sama teman-teman bahwa kita tetap menggarisbawahi dan melihat betapa pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan. Karena gimana pun new normal itu jadi kayak ya setelah ini akan terus seperti itu, karena kan akan jadi culture baru. Karena kan kita diterpa, kita berada dalam sebuah kondisi pandemi di mana ini kemudian menjadi habit. Keluar kalau nggak bawa masker, nggak pakai masker, nggak bawa, kayak rasanya insecure, kayak ada yang kurang kayak gitu kan. Kemudian melihat hal ini kita berusaha untuk cover both side. Kalau kita mau lihat negatif, bisa aja kita mungkin down atau apa. Cuman kalau misalnya kita mau lihat positifnya, selain kita mengutamakan protokol kesehatan, kita juga kerja sama mungkin Dinkes, mungkin kepolisian, Satgas Covid yang membantu kita untuk memantau di lapangan. Jadi kita berfokus pada customer yang masuk ke Plaza Ambarukmo itu tetap merasa aman dan nyaman. Termasuk tadi juga seperti touchless ya, jadi kayak parkir dan lain sebagainya tanpa disentuh juga sudah oke. Kemudian nanti scanning untuk suhu badan juga ada, tetap gun juga ada, tapi kalau untuk digitalnya juga ada, layar digitalnya juga ada seperti itu. Kemudian bahkan hand sanitizer dan semuanya itu tidak perlu disentuh pun juga sudah. Betul. Jadi bahkan kita memperkuat itu di dalam mall sendiri ada sign yang memang sudah menunjukkan betapa pentingnya physical distancing, jaga jarak, dan itu juga berlaku di tenan. Jadi kita benar-benar koordinasi juga sama tenan. Semua ada diatur untuk physical distancing. Betul. Bahkan di setiap eskalator kita sudah kayak, di eskalator tuh sudah ada kayak cap kakinya. Jadi selisih tiga tangga katakanlah seperti itu. Kemudian ada papannya juga. Kemudian di tenan itu juga ada pembatasan antrian, tempat duduk, penataan seperti itu. Itu kita pantau juga. Jadi kita fokus sekarang ini di Juli ini otomatis gimana caranya protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan kayak gitu. Tertib, kedisiplinannya. Kalau dulu awal-awal kan mungkin preventifnya apa, terus protokolnya apa, tapi sekarang kita mau nggak mau ini dijalankan gitu. Kalau posisi tenan sendiri sekarang full semua atau? Kita kurang lebih 99% udah buka alhamdulillah. Karena kan gimana pun juga kalau misalnya di awal-awal kemarin itu mungkin banyak yang tutup karena mungkin kebijakan dari pusat ya. Brand itu kan juga ada pusatnya di Jakarta, mungkin di daerah harus tutup dalam kondisi tertentu. Tapi saat ini alhamdulillah semua tenan 99% sudah buka, dan kita juga akan mengadakan great sale. Jadi di tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus nanti. Karena kebetulan tenannya juga udah banyak yang buka dan banyak sekali yang ikutan berpartisipasi dalam great sale, kita bisa diskonnya up to 80%. Semoga ini jadi kayak angin segar juga buat customer. Tapi tetap kalau ke Plaza Ambarukmo, ke mall manapun lah istilahnya, tetap harus memperhatikan APD, katakanlah apa ya, APD mungkin ya, masker lah, apalah semuanya walaupun nggak sampai yang pengamanan. Mau pakai face shield juga boleh ya? Mau pakai face shield banyak kok Mas yang pakai face shield juga. Tetap kece ya pakai face shield. Tetap kan sekarang akhirnya itu menjadi mode.
Ya kan? Mode sendiri Iya, ya. ada mode, bahkan sekarang masker juga banyak sekali motifnya kayak gitu. Oke, Tribuners, kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar di kanal YouTube Tribun Jogja, di kanal YouTube, Facebook atau Instagram, nanti akan kita tanyakan kepada narasumber kita. Nah, kemudian kalau bicara ke depan gitu, proyeksinya seperti apa, Mas? Kira-kira dari Mas Awang dulu mungkin. Oke. Urut saya. Lurus lah. Proyeksi kedepannya, jadi kemungkinan besar emang nantinya akan kita beroperasi kembali untuk seluruh kamarnya. Jadi hopefully secepatnya, tapi tidak dalam waktu dekat kayak tiba-tiba nanti Agustus kayak gitu. Karena emang kita kan sedang menyempurnakan untuk protokol kesehatan. Karena kemarin sudah ada Dinkes, Dinpar juga, kemudian kita sempurnakan dahulu. Jadi setelah 100% siap, kita baru buka. Kita akan melakukan berbeda dengan beberapa hotel bintang 5 yang lain yang tetap membuka, tetapi belum ready untuk protokol kesehatan. Tapi kalau kami untuk protokol kesehatan, kita siapkan dulu, 100% sudah siap dan sudah dicek langsung, ditinjau, baru kita nanti langsung buka. Kemungkinan besar mungkin September. Insya Allah September ini sudah akan beroperasi kembali untuk seluruh kamarnya, 247 kamar, kemudian meeting juga sudah mulai akan berjalan lagi. Kalau wedding itu di bulan Agustus bahkan yang besok ini, walaupun kamar belum beroperasi secara penuh, itu sudah ada 9 pernikahan. Sudah ada itu? Sudah pasti, sudah menyebar undangan juga untuk pengantinnya. Itu 9 pernikahan yang ada di Royal Barukmo, baik itu di Royal Garden atau Pendopo atau Balai Kambang. Dan juga ada satu yang ada di ballroom juga. Di ballroom sudah siap pakai, Bos? Sudah siap pakai, sudah ada yang memakai juga. Bulan Juli kemarin sudah ada 4, terus kemudian di Agustus ada 9. Jadi antusiasme dari customer kami untuk yang pernikahan itu, karena sebelumnya juga kami sudah melakukan Asmaradana itu untuk wedding showcase, itu memang cukup tinggi. Karena memang kan juga sebagai tempat pernikahan itu tidak hanya dibutuhkan sebagai tempat yang cantik dan juga sakral, tapi juga tempatnya itu juga bisa bikin tamunya yang datang itu datang makan enak, pulang sehat bugar gitulah ceritanya. Yang paling nyaman gitu, Mas. Nah, kalau berarti udah siap untuk mengejar target di peak season nanti akhir tahun. Insya Allah kalau optimis sih seperti itu, iya. Gitu. Tapi nanti September kemudian selanjutnya itu kan hanya sekitar 3 bulan ya efektifnya ya gitu. Nanti kita di sana berusaha sebaik mungkin. Paling tidak kita akan membiasakan tamu-tamu kami untuk menjadi tamu yang tertib akan protokol kesehatan. Gitu. Jadi pas nanti datang mereka tidak akan protes apabila nantinya, kan banyak ya sekarang yang beredar hoax bahwasanya termogan itu nanti bisa merusak kinerja otak atau segala macam gitu. Dan itu sudah terjadi di kami juga yang datang ke Punikadeli ataupun ke kantornya dari Garuda Indonesia, itu ada yang protes kemudian pada saat ditembak di kepala gitu, di termogan gitu. Tidak mau. Ya, tidak mau dan malah marah-marah gitu. Nah, tapi fungsi kami di sini adalah kami juga harus mengedukasi tamu-tamu kami agar mereka juga bisa lebih memahami. Sangat penting ini ya edukasi ini. Sekali.